Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berdampak dengan penutupan operasional Bandara Frans Seda Maumere, Kabupaten Sika. Ini disebabkan oleh sebaran abu vulkanik dari Gunung Lewotobi laki-laki yang menutup ruang udara penerbangan. Kabi. Bapak Sujana. Hah? Ya, pemirsa, penutupan Bandara Frans Seda disampaikan Airnav Indonesia. Penutupan bandara untuk kegiatan operasi penerbangan masih akan berlanjut hingga 3 Agustus besok. Pihak otoritas bandara mengimbau kepada seluruh calon penumpang agar menghubungi maskapai penerbangan guna mendapatkan informasi terkini terkait status penerbangan mereka. Sejumlah calon penumpang terpaksa membatalkan keberangkatan mereka. Hingga kini, aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki masih fluktuatif. Status gunung berada pada level 4 atau awas. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 7 km dan mewaspadai erupsi susulan. Nutup lihat kami ya. Wih, sadis ngeri. Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Jumat malam. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki diimbau memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik. Erupsi terjadi pada pukul 20.48 waktu Indonesia Tengah dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm. Erupsi disertai suara gemuruh kuat terdengar di pos pantau Gunung Api Lewotobi laki-laki. Mas. Sementara itu, pemirsa, kebakaran hutan terjadi di lingkungan Bulu Takang, Kelurahan Rangas, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. 4 hektar hutan terbakar mendekati pemukiman warga. Rumah warga, api. Kebakaran ini menyebabkan terjadinya 7 titik api, di mana 3 diantaranya merupakan titik api besar. 1 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, namun proses pemadaman terkendala akses jalan yang berada di atas perbukitan. Mana Ucu masih semangat? Proses pemadaman harus dilakukan secara manual oleh personil gabungan Damkar, BPBD, dan juga TNI Polri. Setelah lebih dari 3 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan dan tidak meluas. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran yang melahap 4 hektar hutan tersebut. Kurang lebih 3-4 hektar yang terbakar. Itu sudah mendekati pemukiman ya? Iya, kemarin itu sempat agak menurun, tapi teman-teman dari tim gabungan itu sempat. Ya, pemirsa, menyusul meningkatnya kebakaran lahan dan perubahan iklim yang memasuki musim kemarau, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai 22 Juli hingga 31 Agustus 2025. Penetapan status siaga Karhutla didasarkan pada prediksi cuaca dari BMKG dan data 35 kejadian kebakaran lahan yang telah terjadi di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi mengatakan, total luas lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 10 hektar dengan titik api terbanyak berada di Kecamatan Jekan Raya. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan daerah permukiman yang rentan terjadi kebakaran karena banyak warga yang membuka lahan dan meninggalkannya begitu saja lalu dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, Hendrikus menyebut bahwa skala kebakaran masih tergolong kecil karena yang terbakar adalah lahan, bukan hutan, sehingga dapat ditangani oleh tim reaksi cepat dan para relawan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat menjadi atensi khusus pemerintah. Banyaknya titik api masih terpantau satelit maupun hasil identifikasi patroli Satgas Darat dan juga udara.
Penanganan karhutla di Kalimantan Barat menjadi salah satu prioritas nasional. Saat pantauan udara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melihat jelas banyaknya titik api di wilayah Kalimantan Barat. Data karhutla pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencatat, luas area terdampak sampai dengan 31 Mei 2025 seluas 1.149,2 hektar. Wilayah paling luas terdampak karhutla berada di Kabupaten Ketapang. Dalam rapat koordinasi percepatan penanganan karhutla, BNPB menyampaikan, karhutla merupakan isu strategis dan menjadi salah satu atensi Presiden, sehingga hal ini harus jadi pokok perhatian bersama. Nah, dengan komposisi operasi darat, udara, dan OMC, ini mudah-mudahan dalam waktu cepat ini bisa teratasi. Kalau kemarin Pak Menteri memimpin kita semua di Riau, itu 5 hari selesai. Ya, mudah-mudahan ini memang ada ratusan titik api di Kalimantan Barat. Sekarang nomor 1 karena yang di Sumatera kan sudah padam semua. Tapi mudah-mudahan awal Agustus minggu depan udah beres semua. Ya. Pemerintah pusat akan terus mendukung upaya penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Selain dukungan peralatan yang memadai untuk Satgas Darat, BNPB juga mengerahkan operasi modifikasi cuaca dan helikopter waterbombing melalui udara. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup meminta TNI Polri menindak tegas siapapun yang terbukti bersalah membakar lahan untuk memberikan pemahaman dan efek jera. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. 5 gerbong kereta Argo Bromo Anggrek yang anjlok di Subang, Jawa Barat berhasil dievakuasi. PT KAI memerlukan waktu 7 jam lebih untuk evakuasi gerbong tersebut. Setelah 7 jam lebih, petugas berhasil mengevakuasi gerbong kereta Argo Bromo Anggrek yang anjlok di Subang, Jawa Barat. PT KAI menurunkan 2 kren yang beroperasi sejak Sabtu dini hari. Usai dievakuasi, kelima gerbong kereta dibawa ke bengkel di Manggarai, Jakarta Selatan untuk perbaikan. Dan tadi malam dilakukan pengangkatan 5 kereta yang anjlok dimulai jam 23.50 sampai yang terakhir kereta kelima yaitu kereta pembangkit kita selesaikan jam 7.07. Sebelumnya, kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya Jakarta anjlok di emplasemen Stasiun Pegadaian Baru, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat sore. Akibatnya, perjalanan penumpang harus terhenti. Penumpang dievakuasi menggunakan bus menuju Stasiun Gambir. Selain itu, 17 kereta dialihkan menuju jalur selatan dikarenakan jalur utara belum bisa dilalui. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. 2 orang pria merampok rumah temannya sendiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku bahkan menyekap dan mengancam korban dengan senjata tajam. Dua tersangka perampokan MN dan SH tidak berkutik saat diamankan tim gabungan Polsek Tarumajaya dan Jatandras Polres Metro Bekasi di sebuah rumah kontrakan tempat persembunyian tersangka di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti hasil kejahatan. Kedua tersangka merampok rumah temannya sendiri di wilayah Kampung Bojong, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada 14 Juli 2025. Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka masuk ke dalam rumah melalui jendela. Tersangka lalu mengancam dengan senjata tajam. Selain itu, korban juga disekap menggunakan lakban. Dari rumah korban, tersangka menguras harta benda, sepeda motor, dan telepon genggam. Selain mengamankan dua tersangka,
Petugas juga mengamankan barang hasil curian berupa 2 unit sepeda motor, telepon genggam, beberapa surat kendaraan, dan 2 orang penada barang hasil kejahatan. Pelaku NM mengajak pelaku SH untuk melakukan pencurian. Sekira pukul 23.30, kedua pelaku langsung beraksi melalui jendela kamar belakang rumah korban. Menodong pada leher korban, pelaku bermula mengambil kerudung korban untuk menutup muka pelaku NM, dan pisau milik korban dilanjutkan menodong leher korban dengan pisau. Tersangka mengaku nekat mencuri di rumah temannya lantaran kecewa dengan korban belum memberikan honor saat tersangka menjadi sopir korban. Kini kedua tersangka perampokan terancam pasal 365 dengan ancaman 12 tahun penjara, sementara 2 orang penada dijerat pasal 480 dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Seorang pelaku curanmor beraksi saat para jemaah melaksanakan ibadah sholat Jumat di sebuah masjid di Surabaya. Polisi yang menerima laporan langsung menangkap pelaku yang diketahui adalah seorang residivis. Seorang pria dengan tenang menggelar sajadah di halaman masjid di Jalan Bulaksari, Surabaya, Jawa Timur. Saat jemaah lainnya masuk ke masjid dan menunaikan sholat Jumat, pria itu melancarkan aksinya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia mencuri sepeda motor yang terparkir. Peristiwa itu baru diketahui korban usai sholat Jumat selesai. Setelah menerima laporan korban, polisi akhirnya menyelidiki kasus itu dan menangkap pelaku. Pelaku ternyata sudah 2 kali masuk penjara untuk kasus serupa. Dia berpura-pura melaksanakan sholat Jumat. Dan pada saat sedang berjalannya sholat Jumat, pelaku melakukan aksinya dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Selanjutnya pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Saat ini kasus yang melibatkan pelaku dilimpahkan. Penyidik sedang mengembangkan kasus untuk mengungkap pelaku lain yang masih buron. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang pelajar di Mandailing Natal, Sumatera Utara ditangkap polisi di rumah kerabatnya. Sebelumnya jasad seorang pelajar ditemukan terkubur di kebun sawit. Polisi bersama warga melakukan pencarian pelaku pembunuhan sekaligus pemerkosaan terhadap seorang remaja putri yang berstatus sebagai pelajar SMA di Natal, Mandailing, Natal. Pelaku ditemukan polisi di rumah kerabatnya dan bersembunyi di kolong tempat tidur. Warga berupaya menghakimi pelaku. Pelaku ternyata tetangga korban. Sebelumnya pelaku kabur usai membunuh dan mengubur korban di area perkebunan kelapa sawit di Desa Taluk. Korban yang berusia 15 tahun dilaporkan hilang oleh keluarganya usai mengikuti latihan paskibraka. Jasad korban ditemukan setelah pegawai kebun mencium bau tak sedap. Bersama dengan masyarakat melakukan pengecekan ke lokasi. Nah, setibanya di lokasi ternyata benar ditemukan sesosok mayat perempuan yang dalam kondisi terkubur. Diduga mayat tersebut akibat dari pembunuhan. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui motif pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Ya, pemirsa, ribuan warga berebut 2 ton apem pada upacara adat tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo yang berlangsung di Dusun Wonolelo, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Warga percaya berkah akan melimpah bila berhasil mendapatkan apem yang telah didoakan oleh pemuka agama Islam setempat. Rebutan apem yang merupakan rangkaian upacara adat tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo ini digelar di pelataran Dusun Wonolelo, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Antusiasme warga untuk mendapatkan kue apem
yang disebar dari atas menara setinggi 10 meter. Mereka saling berebut serta saling dorong dengan warga lainnya. Ribuan apem seberat 2 ton disebar petugas ke segala arah. Masyarakat yang belum kebagian gunungan berusaha mendapatkannya. Warga percaya berkah akan melimpah bila berhasil mendapatkan apem yang telah didoakan oleh pemuka agama Islam setempat. Selain disebar dari atas menara, ribuan apem dalam bentuk gunungan juga disebar dari atas panggung oleh tokoh masyarakat dan pemuka agama. Dan apem di sana. Iya. Di situ. Bikin menarik itu. Itu ya. Suka ngeliat seperti itu. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Ya. Selain itu ada apa lagi di sini? Ada biasanya kalau sebelum penyebaran apem itu ada kayak jadilan, ada tonton-tontonan gitu. Budaya ya Mbak ya. Harapannya apa Mbak dengan acara ini Mbak? Ya, harapannya sebagai anak muda bisa kayak melestarikan adat dari daerah. Dalam waktu tidak sampai 15 menit, Gunungan Apem sudah ludes. Upacara tradisi Saparan Ki Ageng Wonolelo diselenggarakan setiap bulan Sapar atau bulan kedua dalam kalender Islam. Dalam bahasa Arab, apem berasal dari kata afun yang memiliki makna meminta maaf sebelum dimaafkan. Berjalan dengan baik dan antusias masyarakat untuk hadir. Bencana misalnya nih, banyak banget masyarakat sini, bahkan dari luar Sleman juga banyak, dari Klaten, dari Bantul, dan ini menunjukkan bahwasanya agenda ini manfaat untuk umat. Ki Ageng Wonolelo merupakan tokoh penyebar agama Islam di kawasan sekitar lereng Gunung Merapi yang kini merupakan bagian dari Dusun Wonolelo. Semasa hidupnya, Ki Ageng Wonolelo selalu mengajak umat Islam untuk berbagi kepada sesama. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. 4 orang jadi tersangka penganiayaan supporter saat laga pertandingan final Piala AFF U23 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews ya.